Pauji वो बिया को वो Halo Sobat Spoiler, gimana kabarnya? Saya doakan sehat semuanya. Untuk melepas lelah, mari kita simak saja alur cerita film. Pada kali ini saya akan membahas film India dengan judul Toilet. Sebuah film yang mengisahkan perjuangan seorang suami dalam mempertahankan rumah tangganya dikarenakan perkara toilet. Film ini bergenre komedi dan percintaan. Dan sebelumnya saya peringatkan karena konten ini bersifat spoiler, alangkah lebih baiknya jika kalian menonton filmnya secara langsung. Dan baiklah kawan, langsung saja mari kita simak alur ceritanya. Permulaan film menceritakan tentang budaya dan tradisi di sebuah desa di India yang masih berjalan di tengah kemodernisasian. Hal ini diperlihatkan dengan sekelompok wanita yang masih pergi ke ladang pada dini hari hanya untuk buang air besar di tempat terbuka di balik semak-semak. Dan juga scene memperlihatkan tradisi istri pukul suami. Masyarakat di desa ini melakukannya dengan sukacita, namun tidak dengan wanita bernama Jaya yang diperankan oleh Bhumi Pednekar. Ia merasa ada yang salah dengan tradisi yang berjalan di sekitarnya. Dan scene juga memperlihatkan sebuah tradisi yang kejam. Seorang pria bernama Keshav yang diperankan oleh Akshay Kumar harus menikahi seekor kerbau hitam pilihan ayahnya sebagai penghilang sialnya. Pemuda itu sudah berumur kepala 3, namun sang ayah akan menikahkannya hanya dengan wanita yang mempunyai 2 jari di salah satu tangannya. Ayahnya adalah Panditi, merupakan seorang Brahmana Hindu yang sangat religius dan tahayul. Film dimulai saat Keshav diminta oleh ayahnya mengantarkan sepeda pesanan pelanggannya. Sebuah insiden terjadi di dalam kereta api. Secara tak sengaja, Keshav baru berurusan dengan seorang gadis yang mempermasalahkan toilet yang digunakannya dibiarkannya tidak terkunci. Dan kemarahannya justru mendatangkan daya tarik Keshav pada pandangan pertamanya. Insiden itu pun berlalu setelah mereka turun di stasiun tujuan mereka masing-masing. Dan siapa sangka, keduanya kembali bertemu saat Keshav mengantarkan sepeda pesanan pelanggannya. Dan sepeda itu ternyata pesanan gadis yang ditemuinya tadi. Pertemuan mereka diakhiri dengan tatapan saling tersenyum. Dan di tengah perjalanan pulang, Keshav melihat poster iklan baliho yang terdapat foto Jaya di sana. Ternyata hal ini memunculkan ide cemerlang untuknya. Pada saat itu pula Keshav meminta kepada saudaranya untuk memesan baliho yang sama untuk promosi toko sepedanya. Setelah pertemuan hari itu, Keshav jatuh hati padanya. Hari-harinya ia habiskan untuk melihat Jaya dimanapun. Namun tidak untuk hari ini. Kedatangan Jaya ke toko sepedanya dengan membawa emosi di kepalanya. Hal ini dikarenakan sebuah poster iklan sepeda yang terpampang di salah satu baliho dengan menggunakan fotonya. Jaya menuntutnya akan hal ini tanpa sepengetahuannya. Keshav menyikapinya masih dengan keluguan hatinya. Setelah menumpahkan kemarahannya, Jaya bergegas pergi. Handphonenya yang tertinggal memberikan kesempatan bagi Keshav untuk berbagi nomor dengannya. Sebelum Jaya datang kembali mengambil handphonenya dengan omelan kemarahannya. Saat Jaya hendak pulang, Keshav masih ingin mengantarkannya dengan perasaan senangnya. Keduanya pun berakhir dengan kembali berbagi senyuman. Scene memperlihatkan keluarga Jaya yang perekonomiannya lebih baik. Bahkan kehidupan mereka diperlihatkan lebih berpendidikan dibandingkan dengan keluarga Keshav yang terikat dengan tradisi kunonya. Hari ini bertepatan dengan tradisi hari istri pukul suami. Keshav kembali datang menemuinya. Kedatangannya kali ini dengan sandiwaranya. Namun sayang saat pesta berakhir, Jaya datang dengan menolaknya secara tidak baik. Kalimatnya banyak menyinggung perasaan Keshav. Hal ini membuat Keshav memutuskan untuk tidak lagi mengganggunya. Ia pun menghapus nomor teleponnya. Sebelum pergi, Keshav menyampaikan isi hatinya bahwa ia bertekad akan melawan dunia untuk melindunginya. Malam pun datang. Ucapan terakhir Keshav membuat Jaya memikirkannya. Hari-harinya berlalu tanpa lagi kehadirannya. Tanpa ia sadari, Jaya mulai merindukannya. Kemudian Jaya pun memutuskan untuk mendatangi tokonya. Di sanalah Jaya mengungkapkan perasaannya. Keshav hatinya kembali tergoyah dan dengan senang hati kembali menerima cintanya. Jaya juga mulai mengizinkan jika fotonya kembali dipasang untuk sebuah iklan toko sepedanya. Kabar bahagia tersebut ia sampaikan kepada saudaranya. Keshav juga meminta padanya untuk mengantarkannya ke rumah Jaya untuk melamarnya. Dan pertemuan siang itu pun berlangsung dengan bahagia. Keluarga Jaya menyambut kedatangan dan niatan baik Keshav kepada putri mereka. Namun tidak untuk setelah itu. Setelah meminta izin kepada ayahnya, Keshav dan saudaranya harus kembali dipusingkan dengan syarat wanita yang akan dinikahkannya kepada Keshav. Wanita itu harus memiliki 2 jari di salah satu tangannya. Dan tentu saja Jaya tidak memenuhi persyaratan itu.
Karena hal inilah sebuah ide datang dari kepala Kesaf. Ia harus menciptakan jari palsu dan memberikannya kepada Jaya, lalu memakaikannya cincin di jari kelingking Jaya. Pada hari berikutnya, setelah jari pesanannya jadi, Kesaf berhasil mengelabui ayahnya. Ayah Kesaf yang tidak merasa curiga langsung setuju untuk menikahkan mereka. Dan setelah pernikahan berlangsung, permasalahan baru mulai muncul di tengah-tengah mereka. Suatu ketika di pagi hari di rumah Kesaf, beberapa kali perempuan di desanya mengetuk jendela dan mengajak Jaya untuk buang air besar bersama. Jaya yang terkejut menanyakan tentang toilet di rumahnya, dan ternyata rumah Kesaf tidak memilikinya. Jaya pun pergi dengan perasaan marahnya. Ia terpaksa pergi ke ladang untuk buang air besar bersama mereka. Karena jika tidak buang air besar sekarang, maka Jaya harus menahannya hingga malam kembali datang. Saat berjalan menuju ke ladang, Jaya berusaha memberitahu mereka kebiasaan buruk ini. Namun mereka tidak ada yang sepaham dengan pola pikir Jaya yang lebih maju. Dan sesampainya di sana, pemandangan gadis-gadis yang sedang buang air besar membuatnya merasa hancur harga dirinya sebagai wanita. Jaya pun mengatakan jika hal ini merupakan hal baru yang sulit ia lakukan. Jaya pun memutuskan membanting baginya dan kembali ke rumahnya. Ia sangat marah dengan tradisi yang ada di desa Kesaf. Jaya mulai menuntut toilet di rumahnya pada Kesaf. Dan sebaliknya, pada pagi harinya, Kesaf si anak penurut ayah meminta izin padanya untuk membangun toilet di rumahnya. Namun sang ayah sangat marah karena baginya hal ini telah melanggar tradisi pada agamanya. Hari pun berlalu dengan peperangan soal toilet. Di tengah tradisi ini, Jaya mencoba menyadarkan suaminya bahwa yang buang air besar secara terbuka hanyalah hewan. Kesaf dengan ketidakberdayaannya tetap mencoba mencari jalan keluar untuk mendapatkan toilet. Kemudian ia mendapatkan ide membawa Jaya ke sebuah rumah seorang nenek yang tak lagi berdaya. Ada toilet tersembunyi di sana. Pada scene inilah memperlihatkan keistimewaan sebuah toilet melalui tatapan mata Jaya. Namun setelah itu, mereka kembali beradu argumentasi. Jaya menjelaskan bahwa pentingnya toilet untuk seorang wanita. Namun Kesaf masih memilih tutup telinga dengan hal ini. Pemuda itu memilih tetap terbiasa dengan tradisi di desanya. Hari-hari mereka semakin kehilangan keharmonisannya. Ditambah dengan kejadian pada malam hari, saat terpaksa Jaya harus buang air besar di ladang ditemani Kesaf. Peristiwa naas menimpanya. Ayah Kesaf secara tak sengaja melihat Jaya yang sedang buang air besar, hingga membuatnya terperosok jatuh dari motornya. Dan pagi pun datang. Saat tak sengaja Jaya kembali bertemu dengan ayah Kesaf di dapur. Dengan sengaja Jaya tidak menutupkan selendangnya di wajahnya. Protes ayah Kesaf justru mengundang kemarahannya. Jaya mengatakan padanya tidak ada wajah yang perlu ditutupi selendang setelah ia melihat bagian lainnya yang terbuka pada malam itu. Dan peperangan dengan ayahnya membuat keadaan hati Kesaf semakin tidak dapat berdamai dengan keadaan. Kemudian ia menumpahkan isi hatinya dengan teman-temannya. Dan siapa sangka pada malam itu ia mendapatkan ide untuk istrinya. Mulai esok hari ia akan rutin membawa istrinya ke sebuah gerbong kereta yang selalu berhenti selama 7 menit. Ada toilet penumpang yang dapat digunakan Jaya di sana. Maka berlalulah hari-hari itu. Perasaan Jaya mulai lebih baik. Kesaf selalu ada untuk mengantarkannya. Namun tidak untuk hari ini. Saat mereka hendak akan pergi ke kereta untuk membuang air besar, ayah Kesaf datang dan meminta Kesaf untuk mengantarkan sebuah surat ke desa tetangga. Sampainya di sana, rasa ketakutan dengan ayahnya membuat Kesaf memilih meninggalkan Jaya sebentar untuk mengantarkan surat selagi Jaya pergi ke toilet. Dan peristiwa naas itu pun terjadi. Mulanya Jaya terkunci di dalam toilet, sedangkan di sana Kesaf datang dengan sangat terlambat. Dan saat pintu toilet dapat dibuka, kereta api sudah mulai berjalan. Sambil menatap Kesaf, Jaya memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya. Melalui teleponlah, Jaya mengatakan tidak akan kembali padanya selama tidak ada toilet di rumahnya. Jaya meminta Kesaf untuk mencari solusi yang tepat, bukan kebohongan seperti dua jarinya. Tepat saat itu pula lah, Jaya baru tersadar bahwa ia kehilangan jari palsunya. Dan ternyata ditemukan oleh ayah Kesaf di tumpukan jerami. Betapa marahnya ayah Kesaf yang telah ditipu oleh putranya. Belum lagi dengan sebuah kabar yang tercetak di surat kabar yang memberitahukan tentang kepergian istri karena persoalan toilet. Kabar berita ini ditayangkan karena ulah sahabatnya. Ia menayangkannya di surat kabar setelah mendapatkan pengakuan langsung dari Kesaf pada malam itu. Kesaf yang marah menghampirinya. Pemuda itu pun berjanji akan membantunya untuk mengembalikan Jaya padanya. Hingga datanglah hari berikutnya bersama ide barunya. Saat itu bertepatan dengan kedatangan kru TV yang akan melakukan syuting di desanya. Kesaf melihat sebuah toilet di sana yang digunakan oleh para kru.
Hingga pada malam harinya, ia bersama saudara dan sahabatnya memutuskan untuk mencurinya. Kemudian setelah itu dengan bangganya, Kesah menelpon Jaya untuk memintanya kembali ke rumahnya. Dan sayangnya keesokannya ia harus masuk ke sel tahanan karena ketahuan telah mencuri toilet. Kemarahan sang ayah membuatnya memutuskan untuk tidak membebaskannya. Sang nenek pun akhirnya ikut turun tangan. Ia pergi menemui keluarga Jaya dan menyampaikan bahwa Kesah telah dipenjara karena mencuri sebuah toilet untuknya. Di sana ia meluapkan kemarahannya kepada Jaya. Dan setelah pertemuan itu, Jaya bergegas pergi ke kantor polisi untuk membebaskan suaminya. Kemudian Jaya berpesan padanya untuk tidak lagi berbuat sesuatu untuknya. Pada hari berikutnya, di tengah keributan keluarga Jaya persoalan hubungannya dengan Kesah. Hal ini masih tentang pentingnya toilet tertutup untuk seorang wanita. Bahkan ayahnya mengatakan tentang banyaknya kasus pemerkosaan dikarenakan mereka tidak memiliki toilet di rumahnya. Kesah yang mendengarnya di luar sana mulai terbuka pemikirannya. Dan setelah peristiwa itu, ia memutuskan untuk tidak membawa Jaya ke rumahnya sebelum ada toilet. Hari mengubah hal yang mustahil pun dimulai. Mulanya ia meyakinkan warga desanya, namun tak satu pun dari mereka yang setuju dengan pola pikirnya, kecuali satu orang yang kemudian mengarahkan Kesah untuk menemui Perdana Menteri. Pada usahanya ini, Jaya yang mengetahuinya mulai membantunya, dan setelah berhasil menghubungi menteri yang bersangkutan, ternyata tradisi desanya lah yang menolak untuk dibangun toilet-toilet di rumahnya. Kesah masih dengan semangatnya mengumpulkan persyaratan yang akan ia ajukan kepada pemerintah untuk membangun kembali WC umum di desanya. Setelah semua terselesaikan, ia harus menunggu 11 bulan lamanya. Perdana Menteri juga menjelaskan yang mereka lawan adalah sebuah tradisi. Hal ini menjadikan masalah terbesar mereka. Dan karena hal inilah, Kesah memutuskan untuk membangun toilet terlebih dahulu di halaman rumahnya. Dan sebelum membangunnya, Kesah melakukan beberapa ritual dan doa. Pembangunan toilet pun dimulai di halaman depan rumahnya tanpa izin ayahnya. Maka setelah konstruksi selesai, ayah Kesah mengatur untuk menghancurkan toilet sementara Kesah masih tertidur. Namun Kesah bangun sebelum toilet itu benar-benar hancur dan dia datang melindungi toilet tersebut dari pembongkaran total. Setelah kegagalan dari beberapa rencananya, Jaya memberikan ide padanya bahwa ia akan mengajukan perceraian di pengadilan setempat sebab tidak tersedianya toilet di rumah Kesah. Karena dianggap aneh, kasus perceraian ini mendapat banyak perhatian media. Politisi dan departemen kepemerintahan yang peduli bersiap mempercepat proses untuk pembangunan toilet di desa tempat Kesah tinggal. Namun ayah Kesah tetap teguh pada keputusannya untuk tidak mempunyai toilet di rumahnya. Hingga suatu ketika, ibunya hendak pergi keluar untuk buang air besar dan secara tak sengaja ia jatuh di ambang pintu hingga melukai pinggulnya dan menangis dengan keras. Alhasil dia tidak mungkin berjalan menuju ke ladang untuk membuang air besar dan dia harus menggunakan toilet yang telah dibangun Kesah di halaman depan rumah mereka. Setelah banyak keengganan, ayah Kesah terpaksa membantu ibunya menuju toilet tersebut. Ayah Kesah akhirnya menyadari bahwa toilet memang merupakan persyaratan penting dalam rumah tangga. Pada hari persidangan kasus perceraian Kesah dan Jaya, hakim mendapatkan informasi penting mengenai pemberitahuan resmi dari kantor kepala menteri yang meminta hakim agar tidak mengabulkan perceraian mereka. Hal ini disebabkan pembangunan toilet di desa mereka akan dimulai di hari berikutnya. Pasangan tersebut keluar bersama dengan gembira, sebelum kemudian disusul dengan kedatangan ayah Kesah yang meminta maaf kepada Jaya sebab sikap keras kepalanya. Pada akhirnya film ditutup dengan pemandangan penduduk desa yang sedang antri untuk menggunakan toilet umum di luar desa mereka. Sementara pembangunan toilet sedang berlangsung di desa mereka. Dan film pun selesai. Baiklah kawan, sampai bertemu di konten berikutnya. Jangan lupa klik subscribe karena subscribe itu memang gratis. Jangan lupa share, like, and comment dan juga klik loncengnya. Dan bye-bye.